Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Para ulama sependapat, di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Berikut peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran yang telah terbukti secara ilmiah, seperti dilansir jadi berita dari berbagai sumber. 1. Asal mula besi. Besi adalah salah satu logam berat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah menurunkan besi yang memiliki kekuatan hebat dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa besi itu diturunkan, bukan diciptakan. Dengan kata lain, besi bukan material bumi, melainkan dari langit. Beberapa ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran ayat itu. Partikel besi tidak berasal dari bumi, melainkan berasal dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Dua, sidik jari manusia. Setiap manusia memiliki ciri sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad 19. Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan, Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tiga, dasar laut yang gelap. Kondisi dasar laut yang gelap baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi canggih. Namun, Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Empat, teori relativitas. Albert Einstein pada awal abad ke-20
berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu itu. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan, manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama, dan begitu juga sebaliknya. Lima, garis edar tata surya. Matahari, planet, satelit, dan benda langit lainnya bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 38 menjelaskan mengenai fakta ilmiah itu. Pengamatan astronomi telah membuktikan kebenaran fakta ini. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak sangat cepat dengan kecepatan mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta juga berada dalam suatu gerakan serupa. 6. Penentuan jenis kelamin. Hasil penemuan ilmu genetika abad ke-20 menjelaskan bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Jenis kelamin seorang bayi tergantung pada sperma yang membuahi, apakah mengandung kromosom X atau Y. Al-Quran telah menjelaskan fakta itu dalam surat An-Najm ayat 45 hingga 46. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Masya Allah, Allahu Akbar.